sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go,
Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Kau Bapa yang baik, terlalu indah, kasih-Mu terlalu sempurna. Haleluya. Bukan karena kuat kami, tapi karena kuat-Mu.
Adakah hal yang membuat engkau takut dan gentar menghadapi kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi? Percayalah kepada Tuhan. Dia Allah yang masih berdaulat. Dia masih pegang kendali atas bumi ini dan atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini.
pagi hari ini Tuhan, kami beribadah kepada-Mu, memberikan pujian, rasa syukur, pengagungan kami, penyembahan kami kepada-Mu, sebagai bentuk rasa syukur kami Tuhan atas pemeliharaan, atas hari-hari yang kami sudah lewati sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Kau menolong kami Tuhan, beri pengertian kepada kami, beri pemahaman ini kepada kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan akan setiap perkataan dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Shalom. Senang boleh kembali bersama-sama hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang saya coba googling di Google. Agak sulit temanya yang seperti ini. Saya coba cari beberapa referensi, memang ternyata sedikit. Nah, kiranya dengan topik ini kita boleh belajar sesuatu. Nah, saudara, hari ini temanya itu penghalang pertumbuhan. Kita tahu kalau kita punya anak, kita ingin anak kita ini bertumbuh dia, tubuhnya, jiwanya, dan tentu rohaninya juga. Keinginan kita semua itu mengalami pertumbuhan. Nah, kita pun meskipun sudah melewati batas-batas usia pertumbuhan secara fisik, tapi tentu kita tetap mau bertumbuh secara jiwa. Artinya pikiran kita lebih matang, perasaan kita lebih bisa kita kendalikan, emosi kita dan sebagainya. Tentu kita berharap pertumbuhan itu ada. Nah, ada yang menjadi penghalang. Saudaraku, satu pepatah berkata begini, seringkali orang jatuh, atau bukan seringkali ya, orang jatuh bukan karena ada batu yang besar, tapi justru batu yang kecil, yang tidak kelihatan. Justru itu yang membuat seringkali orang jatuh. Nah, kita akan mau belajar, kita buka dari kitab Kidung Agung, pasal yang kedua. Kidung Agung, pasal yang kedua, ayat 15. Pasal 2 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Nah, saudara, ini Salomo, seorang raja yang penuh dengan hikmat, yang mengarang ribuan puisi, dan kemudian pada waktu dia sedang menyampaikan sesuatu kepada Sulamit, gadis yang dia cintai, dan dia memberikan satu kata-kata dalam bentuk puisi yang kitab Kidung Agung ini. Nah, pada waktu dia sedang memuji calon istrinya ini, dan kemudian menyeliplah satu kalimat kata-kata itu, tangkaplah bagi kami rubah-rubah kecil itu. Padahal dia sedang berpuisi dengan romantisnya, engkaulah begini, engkaulah begini, tiba-tiba menyelip kalimat ini, tangkaplah bagi kami rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur.
Saya coba cari kata jenis rubah ini seperti apa. Saudara, jenis rubah ini ternyata bukan binatang yang familiar di Indonesia. Memang di dalam bahasa Inggris dituliskan dalam itu fox ya, seperti serigala, tapi dia lebih sejenis kayak anjing ya. Kecil. Bahkan dalam konteksnya kalau kita lihat rubah ini ukurannya itu hanya kira-kira beratnya ya, kira-kira 7 on sampai sekilo. Berarti kalau saudara yang ibu-ibu atau bapak-bapak bisa tahu beli gula pasir yang sekilo, nah kira-kira sebesar ini kan, 1 kilo. Kecil dia. Tapi ternyata rubah ini dikatakan disuruh tangkap oleh Salomo. Kenapa? Karena ternyata rubah ini merusak kebun anggur yang mungkin setengah hektar, mungkin 1 hektar, mungkin berhektar-hektar kebun anggur. Kita tahu anggur itu merupakan satu komoditi yang utama di Israel. Jadi kalau Salomo berkata, tangkaplah bagi kami rubah-rubah yang merusak kebun anggur, tentu bukan 1-2 pohon yang dirusak, bisa 1 kebun. Nah, kenapa? Karena ternyata rubah ini meskipun kecil, dia ini binatang yang lincah. Kalau kita bilang lasak, ya tahu saudara lasak ya, kayak orang autis gitu. Dia. Nah, pada waktu dia lari di kebun anggur itu, dia bisa tabrak pokok anggur itu sehingga bunga-bunganya itu jadi rontok. Kalau bunganya rontok, tentu dia tidak menghasilkan buah lagi. Atau seringkali karena lasaknya tadi rubah ini, dia pergi ke sana, dia tabrak sini, dan kemudian dia gigit pohon itu, dan dia merusak bukan cuma sekedar pohonnya, akarnya yang dirusak. Nah, kalau sudah akarnya dirusak, mau tidak mau, tunggu saja, pasti daunnya layu, buahnya yang sudah setengah masak pun bisa jadi busuk. Kenapa? Karena dia rusak akarnya. Nah, saudaraku, rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur. Dalam kehidupan ini ada banyak hal-hal kecil yang bisa merusak fondasi kehidupan kita. Kelihatannya kecil, tapi justru bisa merusak fondasi kehidupan kita. Akarnya, fondasinya yang dirusak. Jadi saudara, apa hal kecil yang kelihatannya cuma begitu aja kok. Wah, kelihatannya sederhana aja. Tapi hal-hal kecil ini bisa jadi ketakutan. Hal kecil ini bisa kekhawatiran, kecemasan. Kelihatannya biasa loh, yang lain juga khawatir, yang lain juga takut, yang lain juga cemas. Nah, saudara, saya kan berulang kali sampaikan begini. Biasanya orang itu kan cari yang sama. Kalau saudara takut, maka saudara cari berita-berita yang apa? Yang menguatkan ketakutan saudara itu. Betul kan? Betul kan? Si ini bilang, betul kan si itu bilang, betul kan ini di voting kemarin ini, betul kan? Dasarnya kan kita takut. Maka kita akan cari berita-berita yang menguatkan ketakutan kita. Sepertinya kita akan berkata, betul saya takut ini, betul. Saya cemas, saya khawatir ini, betul. Kenapa? Karena dikuatkan dengan berita-berita orang lain bilang yang menguatkan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan kita. Jadi saudara, kalau saudara takut, jangan cari berita-berita yang menguatkan ketakutan saudara, tapi justru cari berita-berita yang menguatkan kita untuk tidak takut lagi. Ya. Ada banyak sebetulnya hal-hal kecil yang dalam yang bisa merusak fondasi kehidupan kita. Misalnya tentang saya mencatat ada dusta, ada motivasi yang salah, ya. Ada orang kadang-kadang begitu mudah berdusta. Kamu lagi
begitu mudah dia lancar ngomong dusta itu karena buat dia kan untuk kebaikan. Nah, saudaraku, sebetulnya ya dusta ya tetap dusta. Jadi tidak ada dosa putih. Yang dosa tetap dosa. Kalau dosa ya dusta. Nah, jadi kita akan mau belajar, saudaraku. Saya ingin kita lihat ada satu contoh dari satu orang yang kelihatan itu kecil, tapi karena dibiarkan, kecil dibiarkan, terus dibiarkan, dan akhirnya kita lihat fatal orang ini ngalaminya. Nah, ini tercatat di Alkitab. Nah, kita mau belajar ya. Kita lihat dari kitab Lukas pasal 22 ayat yang ketiga. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Oke. Baca sama-sama ya. Nah, ini agak ngeri-ngeri sedap sedikit. Jadi mesti dibaca ya. 2, 3. Maka masuklah iblis ke dalam nama Iskariot, seorang dari 12. Maka masuklah iblis ke dalam siapa? Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Murid Yesus. 3 tahun dia sama-sama dengan Yesus. Diajarin tiap hari, dibimbing, diarahkan, dituntun, dinasehati, dikasih tahu segala yang baik. Yesus katakan, dia lihat mukjizat, kemudian Yesus tumpangi tangan, kamu pergi berdua-dua, dan mereka pulang semua bilang, Tuhan, iblis takut kepada kami. Kenapa? Karena kami lihat ada orang kerasukan dan kami kemudian berkata dalam nama Yesus, pergi, iblisnya pergi. Tapi kenapa kok tiba-tiba ayat ini muncul? Lalu masuklah iblis ke dalam Yudas. Yudas ini namanya bagus, saudara. Yudas ini sama dengan Yehuda. Artinya apa? Pujian. Arti Yudas ini, Yudas sama dengan Yehuda. Kok bisa? Kok bisa orang yang 3 tahun sama-sama dengan Yesus? Kok bisa orang yang 3 tahun ngalami mujizat, melihat mujizat? Kok bisa orang yang 3 tahun hidup sama-sama dengan gurunya? Gurunya menasihati dia, mengajar dia, segala yang terbaik dari gurunya dia berikan untuk dia. Kok bisa dia dimasukin iblis? Kenapa? Tentu ada sesuatu. Nah, ini kita mau belajar, saudaraku. Kok bisa si Yudas ini dimasuki iblis? Kita coba memperhatikan apa sih yang Yudas ini lakukan sehingga kok tiba-tiba muncul ayat ini berkata iblis bisa masuk ke Yudas. Ya, kita lihat dari Yohanes pasal ke-12. Ini cerita tentang Yesus diurapi di Betania ayat 1 sampai yang ke-8 sebetulnya. Nah, saudara, saya coba ceritakan. Waktu itu Yesus ada di Betania, di satu kampung kecil. Di dalam bagian yang lain diceritakan dia di rumah Simon si Kusta. Kenapa dia sebut Simon si Kusta nggak jelas juga, tapi dia di rumahnya Simon itu. Dia disebut Simon si Kusta. Dan kemudian Yesus ada di sana. Di sana juga ada Lazarus dan ada Maria. Ada Marta. Marta di dapur, sibuk dia buat masakan. Ya, karena memang dia hobi masak, pintar masak. Ya. Dan kemudian Maria tidak diundang. Kenapa Maria tidak diundang? Barangkali karena backgroundnya dia disebutkan wanita yang berdosa, yang hidupnya tidak beres di masa lalunya. Bisa jadi dia tidak diundang karena backgroundnya dia. Lazarus kakaknya, abangnya diundang, Marta hadir di sana, tapi Maria tidak. Nah, di tengah waktu Yesus sedang ada di sana,
dia bercerita, menyampaikan kebenaran, dan kemudian tiba-tiba Mariani menyelinap masuk ke rumah itu secara diam-diam, dan kemudian dia pecahkan minyak nafas itu, dia tuangkan ke kaki Yesus. Ya, nah, saudara, dan kemudian tiba-tiba orang kaget, loh kok ada yang wangi? Karena minyak narwastu ini satu minyak yang mahal. Harganya itu 300 dinar. Jadi orang upah satu hari kerja 1 dinar, setahun dia kerja, baru dia bisa beli sebotol kecil minyak narwastu. Jadi minyak narwastu ini satu rempah-rempah. Kalau sekarang ini parfum yang sangat begitu, saudara, ada bau dewa lewat gitu kan, wangi gitu ya. Nah saudara, dan kemudian Yudas protes. Nah ini ayat yang ke-6. Yudas ini protes. Kenapa ini pemborosan? Kok minyak yang mahal begini kok dibuang aja, dikasih di kaki Yesus lagi? Buat apa? Kan uangnya bisa kita jual minyak ini, dan uangnya bisa kita kasih untuk orang miskin. Nah, kita lihat ini perkataan Yudas. Tapi ternyata Yudas punya motivasi tersendiri. Ya, ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes nulis kitab ini, saudaraku, ini kan puluhan tahun kemudian setelah Yudas mati bunuh diri, ya kan? Dia tulis puluhan tahun kemudian, dia tuliskan Yudas dia ini punya, dia katakan, kenapa tak minyak narwastu ini dijual? Sepertinya Yudas itu peduli dengan orang miskin. Udahlah, kita bagikan uang ini kepada orang miskin bisa makan, yang kelaparan bisa kenyang. Tapi ternyata ada maksud tersembunyi. Nah inilah yang kemudian Yohanes ini orang yang teliti. Jadi dia tahu ya, dia lihat mereka ini kan 12 ini kan sudah 12 orang murid ini kan sama-sama. Yudas ini dipercaya menjadi bendahara, pegang uang kas. Dan ternyata seringkali dia mencuri uang kas itu, kata Yohanes. Jadi Yudas ingin dapatkan 300 dinar itu, bukan 300-nya dibagi ke orang miskin, dikorupsi sama dia sebagian. Entah mungkin 10%-nya, 20%-nya, tidak tahu. Tapi yang pasti dia mengambil uang kas itu. Saudara, apakah Yesus tidak menegur? Berulang kali Yesus mengingatkan, menasihati, mengajar Yudas. Dari awal saya katakan 3 tahun Yudas bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus mengajarkan kepada dia tentang kebenaran, tentang hal-hal yang harus dilakukan. Tapi keputusan untuk melakukan kebenaran itu ada pada orang yang masing-masing yang menerima perkataan dari Yesus ini. Nah, saudara, ternyata Yudas ini mencuri uang kas. Ada dosa yang sembunyi-sembunyi dia lakukan. Teman-temannya mungkin awalnya nggak tahu, akhirnya ketahuan, mungkin ditegur, diingatkan lagi, tapi kemudian sepertinya dosa ini berulang dilakukan oleh Yudas. Ya, oke. Nah lanjut. Kemudian saudara, karena perkataan Yudas ini, dia itu seperti memprovokasi. Di dalam bagian yang lain dari Markus pasal 14 ayat 5 dikatakan murid-murid yang lain pun memarahin Maria. Jadi dia tidak suka, tapi dia ngomong sama kawan-kawannya yang lain. Dan kemudian kawan-kawan yang lain dikomporin sama Yudas. Dan akhirnya terpengaruh, kawan-kawan murid yang lain marah juga sama teman-teman sama Maria. Nah, saudara, oke, nah jadi di sini kita belajar melihat, saudaraku, bahwa Yudas ini punya sifat begitu. Sifatnya seperti itu, suka mencuri, yang dia biarkan berulang kali dia lakukan.
kesalahan-kesalahan ini. Kemudian kita lihat yang berikutnya, Yohanes pasal 6 ayat 64. Yohanes ini banyak ternyata dia menulis tentang Yudas. Dia amati barangkali ya. Yohanes pasal 6 ayat 64. Ini kata Yesus, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Konteksnya, latar belakangnya itu begini. Waktu itu Yesus kan membuat mukjizat. Ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, yang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian orang itu yang belasan ribu itu dikenyangkan. Bahkan terakhir potongan-potongan roti itu dikumpulkan masih bersisa 12 keranjang. Nah, waktu orang Israel melihat mukjizat yang seperti ini, wih, mereka kagum. Mereka bilang, wih, hebat, luar biasa, ini nabi, ini datangnya dari Tuhan. Dan kemudian kita coba lihat pasal yang ke-6 ini, ayat yang ke-15. Setelah mereka lihat mukjizat itu, ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi masa ini, orang banyak ini sudah sepakat, kita jadikan Yesus sebagai raja. Tapi Yesus justru menolak. Bukankah dia datang ke bumi ini untuk menjadi raja? Tapi kenapa giliran ada orang yang mengangkat dia jadi raja, kok ditolak? Ternyata orang-orang ini mau menjadikan Yesus sebagai raja, motivasinya salah. Salah apa? Nah, ayat berikutnya kemudian Yesus menjelaskan kepada orang banyak itu, kamu hendak menjadikan aku sebagai raja karena kamu sudah lihat mukjizat, dan kamu sudah makan roti itu dan kamu kenyang, dan kamu ingin jadikan aku raja. Kenapa? Karena kamu kepingin supaya Yesus berkhotbah, mereka dengarkan Yesus berkhotbah, dan kemudian Yesus kasih mereka makan. Karena tuh cuma dengan 5 roti 2 ikan semua bisa makan. Wow, buat apa kita capek-capek lagi? Dengarkan saja dia khotbah, dengarkan saja apa yang dia ajarkan. Kita pergi kemana dia mau dia pergi, kita ikuti saja dia, tuh dia akan penuhi kebutuhan makan kita. Kemudian Yesus tegur mereka, kamu hanya karena kamu lihat mukjizat dan kamu ikut aku. Karena kamu sudah makan dan kenyang, kamu ingin menjadikan aku sebagai raja. Tapi Yesus bilang, enggak, aku ini roti yang hidup, bukan hanya sekedar itu. Aku datang tidak hanya sekedar memenuhi masalah makan minumku sehari-hari, tapi aku datang dengan satu tujuan yang jelas. Nah, saudaraku, kaitannya dengan Yudas. Tadi yang kita baca tadi, saudaraku, Yudas, masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Saya pernah jelaskan ini. Iskariot dalam suku Yehuda ada satu bani kecil, satu kumpulan yang lebih kecil, itu dari namanya Bani Keriot. Bani Keriot ini kalau sekarang ini adalah satu suku yang radikal. Sebelum Yudas, ya, karena orang Romawi menjajah Israel ini kan sudah lama. Sebelum Yudas itu ada salah satu daripada suku Keriot ini yang memimpin pemberontakan melawan Romawi, tapi mereka dikalahkan. Nah, terpendam lamalah. Kenapa? Karena suku Keriot ini percaya bahwa Mesias akan datang sebagai raja, akan membebaskan mereka.
Yang mereka bayangkan dan mereka pikirkan dan mereka ajarkan kepada anak-anaknya, Mesias datang, Yesus datang, akan membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Dia akan jadi raja, membebaskan kita dari penjajahan Romawi ini. Makanya pada waktu orang banyak ingin menjadikan Yesus sebagai raja, Yudas berpikir, ini waktunya. Ini waktunya. Dia Mesias. Orang-orang sudah mau jadikan dia raja. Dan ini waktunya. Mesias itu membebaskan kami dari orang Romawi. Kemudian perkataan ini muncul, Yohanes pasal 6 ini. Yesus tahu katanya tadi, ada di antara mereka yang tidak percaya. Nah saudaraku, ternyata yang Yesus katakan ini adalah tentang Yudas. Yudas berpikir Yesus akan jadi raja, memimpin pergerakan orang-orang, salah satunya dari Bani Keriot ini, supaya apa? Melawan penjajahan Romawi. Karena dia raja, setan diusir dan setan lari tinggalkan orang yang kerasukan. Orang yang sakit didoain sembuh. Orang yang tidak punya makan, dengan hanya sedikit roti dan ikan, semua bisa makan. Masih ada sisanya. Ini betul-betul Mesias. Ini betul-betul raja. Tapi yang dipikirkan Yudas hanya untuk yang di bumi ini saja. Hanya membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan Yesus katakan pada waktu dia memberikan perumpamaan dalam pasal yang ke-6 ini tentang roti hidup ini, bahwa aku datang bukan sekedar membuat perutmu kenyang, tapi aku datang, akulah roti hidup. Yang apa? Yang membebaskan kamu bukan hanya sekedar dari kelaparan, tapi dari dosa, kata Yesus. Ini yang disalah mengertikan oleh Yudas. Dan ngomong perkataanmu ini keras. Dan akhirnya Yohanes pasal 6 ayat 66 mencatat, maka murid-muridnya banyak yang mengundurkan diri, tidak lagi jadi pengikut Yesus. Bukan 12 rasul, murid-murid yang lain yang dulunya berharap Yesus jadi raja untuk kehidupan mereka, tapi mereka kecewa dan kemudian tinggalkan. Sudah, hal kecil yang dibiarkan oleh Yudas, dia mencuri dan dia berulang melakukan itu. Motivasinya salah, ditegur sama Yesus, diingatkan sama Yesus, dia tetap dengan keputusannya dia, tidak mau berubah. Dan motivasi yang salah ini akhirnya yang membawa dia. Kemudian dia katakan, ini bukan Mesias yang kami tunggu. Dan akhirnya inilah yang membuat Yudas menemui mahkamah agama dan menjual Yesus. Kenapa? Karena motivasinya sama. Saudara, berapa banyak orang tidak mau ikut lagi ke gereja, tidak mau ikut Yesus lagi. Kenapa? Karena aku sakit, tetap sakit. Karena masalahku tidak selesai-selesai. Jadi dia hanya berharap masalah datang kepada Tuhan Yesus hanya untuk masalahnya selesai, hanya untuk sakitnya sembuh, hutangnya terbayarkan, selesai, udah. Padahal tujuan Tuhan bukan sekedar apa yang ada di bumi ini. Yang Tuhan mau untuk kehidupan kita bukan sekedar di bumi ini, tapi adalah sesuatu yang nanti dalam kekekalan. Ini adalah sesuatu yang pasti Tuhan akan tolong, tapi tujuan utama Tuhan bukan sekedar makan, minum, sandang, pangan, papan, bukan sekedar itu. Bukan sekedar itu. Dan ini yang membuat akhirnya Yudas mengkhianati Yesus. Kenapa? Sepertinya kecil motivasi ini. Saudaraku, janganlah hal-hal kecil ini menghancurkan fondasi kehidupan kita. Ya, jadi ada banyak dalam kehidupan ini. Kalau dosa yang kecil sudah biarkan, maka dia akan menghancurkan kita. Kelihatannya kecil, tapi dia akan merusak, menghancurkan kita.
Satu keluarga, suami istri, orang tua anak, biasa berbohong. Nanti berbohong itu akan menghancurkan keluarganya, akan menghancurkan hubungannya. Kenapa? Karena biasa berbohong. Nah, saudara, untuk itu mari kita mau belajar. Ya, jangan biarkan rubah-rubah kecil, dosa-dosa kecil itu menghancurkan fondasi. Tapi mari, kalau memang kita tahu itu dosa, ya selesaikan, minta ampun. Biasanya mulanya biasa saja. Ada pria yang suka menggodain wanita lain. Biasa saja mulanya. Akhirnya datang juga dosanya gitu ya. Meskipun mulanya biasa saja. Nah, saudara, jangan pernah biarkan dosa sekecil apapun kita biarkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu itu dosa, selesaikan. Minta ampun dengan Tuhan. Yang perlu kita tinggalkan, kita tinggalkan. Yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Nah, saudaraku, jadi apa yang Yudas, ayat yang kita baca tadi, mungkin kembali lagi kepada kitab Lukas tadi. Kenapa iblis bisa masuk ke Yudas? Apakah ini tiba-tiba saja iblis kemudian itu masuk ke Yudas? No. Tidak tiba-tiba, saudara. Karena Yudas sudah buka pintunya. Dia biarkan pintu itu tetap terbuka. Dia biarkan pintu itu tetap terbuka. Dan iblis katakan, yes, ini waktunya. Dan masuklah dia. Dan dia hancurkan Yudas sehancur-hancurnya. Saudara, jangan pikir iblis itu punya belas kasihan. Enggak. Satu kali dia hancurkan kehidupan seseorang, maka dia akan hancurkan sehancur-hancurnya. Dan dia sama sekali tidak punya belas kasihan. Berapa banyak orang yang habis, yang hancur, nangis-nangis, mencerit-cerit, teriak-teriak. Lagi kesempatan, kadang-kadang orang membiarkan hal-hal kecil, dosa-dosa kecil dalam kehidupannya, dan inilah yang menghancurkan. Jadi Bapak Ibu, iblis masuk ke Yudas itu tidak secara tiba-tiba, tapi karena sudah ada pintu yang dibuka oleh Yudas. Dia mencuri, dia berulang lagi lakukannya. Dia tegur, dinasihati, dikasih tahu pengajaran, dia tetap lakukan itu. Motivasinya sama, diingatkan nama Yesus. Bahkan secara terang-terangan Yesus pun sudah ngomong pada waktu di perjamuan terakhir sebelum Yudas menyerahkan Yesus. Siapa di antara mereka yang akan menyerahkan engkau, Guru? Siapa di antara kami yang akan menyerahkan orang yang kepadanya aku mencelupkan roti ini kepada dialah yang akan menyerahkan aku. Dan roti itu diserahkan kepada Yudas. Yudas masih tetap tidak ngerti. Kenapa? Karena dosa yang dia biarkan terus berkecamuk dalam hidupnya. Dosa yang membuat kayak tali temali yang kusut dalam kehidupannya. Dosa yang semakin menjerat dia, semakin menjerat dia, dan semakin menjerat dia. Dan akhirnya dia putuskan untuk mengkhianati orang yang 3 tahun bersama-sama dengan dia. Dan belajar hari ini, jangan biarkan dosa sekecil apapun menetap dalam kehidupan kita. Apa saja. Jangan pernah biarkan. Karena dosa yang kecil ini bisa merusak bukan hanya anggurnya, bukan hanya bunga supaya anggurnya tidak berbuah, bukan hanya itu, tapi yang dirusak adalah akar. Tunggu waktunya, cepat atau lambat, maka pohonnya akan kering, daunnya akan layu, buahnya akan busuk sebelum matang. Kenapa? Karena akarnya sudah dirusak oleh rubah. Mari kita belajar dari kehidupan ini
supaya apa yang Yudas pernah alami dan tercatat dalam Alkitab jadi pelajaran untuk kita, supaya kita tidak mengulang. Mungkin dosa Yudas itu dosa kita lain, tapi paling tidak kita tahu kalau ada dosa yang harus aku selesaikan, aku selesaikan. Antara suami istri, orang tua anak, keluarga, antara kita dengan Tuhan, ayo kita mau belajar terbuka. Artinya tidak ada yang kita tutupi, tidak ada yang kita sembunyikan. Nah, kiranya hari ini kita boleh belajar sesuatu dari Yudas, Yehuda, orang yang bersama-sama dengan gurunya, tapi karena dia membiarkan dosa itu, dan akhirnya dosa itu menghancurkan dia sehancur-hancurnya, melumatkan dia sehabis-habisnya, dan dia mati dengan cara bunuh diri. Kenapa? Karena itulah iblis, itulah cara kerja iblis. Dihancurkan supaya orang itu hancur sehancur-hancurnya. Mari kita berdoa. Saudara, sementara kita dengarkan firman dan Roh Kudus berbicara kepada kita, mengingatkan, menegur kita akan dosa-dosa yang kita diamkan, kita sembunyikan. Kalau Tuhan sudah ingatkan kita, tapi kita mengakui saja, datang kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari semua pelanggaran kita. Tidak ada gunanya kita sembunyikan. Toh Tuhan juga tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan mau supaya kebun anggur itu tetap terjaga. Dan Tuhan mau anggur itu menghasilkan buah, pohon anggur itu menghasilkan buah, dia bertumbuh. Dan Tuhan bilang, tangkap rubah-rubah kecil. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar untuk tidak membiarkan dosa-dosa tetap ada dalam hidup kami. Engkau sudah menegur kami, Engkau sudah menasihatkan kami, Engkau sudah memberitahu kepada kami untuk kami boleh tinggalkan dosa. Bapak, terima kasih. Dari tempat ini hamba berdoa, Tuhan, kuatkan anak-anak supaya mereka hari ini ambil keputusan. Kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami ambil keputusan untuk tinggalkan dosa, tinggalkan dan kami buang. Kami tidak mau hidup lagi dalam dosa itu. Semua dosa-dosa perzinahan, engkau yang sudah terikat dan suka nonton film-film porno, hari ini ambil keputusan, tinggalkan. Engkau yang terikat dengan perjudian, tinggalkan dosa. Semua dosa-dosa perzinahan, di tempat ini kami berkata, dalam nama Yesus, setiap anak-anak Tuhan akan terlepas. Dan hamba melepaskan kesetiaan itu, roh yang membuat mereka setia
setia kepada pasangan mereka, setia kepada Tuhan, setia kepada firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari tempat ini Tuhan, kami boleh melihat langit terbuka bagi setiap orang yang datang kepada-Mu. Kami boleh hidup di bawah langit yang terbuka itu Tuhan, di mana Tuhan mengandalkan Kamu, melepaskan berkat-berkat untuk kami, untuk anak-anak-Mu. Kasih Tuhan, terima kasih. Jangan takut anakku, datanglah kepadaku, kata Tuhan Yesus, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku itu ringan, kata Tuhan. Aku lemah lembut, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Makasih Bapa, makasih Tuhan, kasih Tuhan. Jangan tertunduk malu lagi karena dosa, kata Tuhan. Tapi tegaklah kepalamu, hadapilah lawanmu, kata pemazmur. Sekarang tegaklah kepalamu menghadapi lawan-lawanku, kata Daud. Karena Tuhan bersama-sama dengan aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemenangan yang Kau boleh berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk setiap anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu untuk kemenangan yang Kau boleh berikan buat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Sebentar kita akan menyaksikan suara gembala.
Shalom warga kerajaan. Kalau orang lain mengatakan, orang di luar kita, ini tahun kekelaman, tahun kegagalan, tahun kegelapan. Tetapi kita tahu di mana ada kegelapan, di situ umat Tuhan akan bangkit dan bersinar, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Maka di dalam tema bulan ini, yaitu selama 3 bulan kita bicara tentang mendidik anak, nurturing. Sebab seorang bapak itu tujuannya adalah menumbuh kembangkan, ya, mengembangkan, mengetahui, yaitu bakat anak. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan train up a child in the way that he should go. Jadi seorang bapak mesti mengenali karunia yang ada pada anak-anaknya, pria maupun wanita, dan menumbuh kembangkannya. Menarik sekali dalam kitab Kejadian pasal 18. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan misterius, yang menyembunyikan diri, tapi Tuhan yang menyatakan diri dan bahkan menyatakan kehendaknya. Dalam Kejadian 18 dia memberikan janji dan akan menggenapi janjinya 1 tahun kemudian, yaitu lahirnya Ishak, yaitu anak perjanjian itu. Maka dalam Kejadian 18 kita ditunjukkan cara untuk mencapai menikmati berkat Tuhan itu. Dalam Kejadian 18 17 Tuhan berkata, ya, apa aku menyembunyikan pada Abram apa yang hendak aku lakukan? Sebab dia pasti, ada perkataan surely, amin, amin, akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Tuhan memilih sepasang suami istri yang udah tua. Ya, Abram usia 75, isinya 65 dan dua-duanya mandul lagi. Tetapi Tuhan menggenapinya yaitu 25 tahun kemudian. Dan apa yang dilakukan? Ya, sebab dikatakan dalam ayat 19 bahwa aku telah memilih dia. Memilih sini adalah know him. To know adalah yada. Yada itu mengenal dengan akrab. Abram, dan jadi Abram disebut sebagai sahabat Tuhan. Sahabat di situ dipakai perkataan ahab atau ahaf, yaitu mengasihi, sahabat yang dia kasihi. Maka perhatikan ayat 19, that he will commend. Zava, Zava itu artinya memerintah sebagai komandan tentara. Kalau mendengar perkataan memerintah, waduh, milenial akan keberatan, saudaraku. Tetapi that's the way. Saya sebagai bapak rohani, saya sikapnya sebagai komandan, sekalipun saya bapak kepada anak-anak rohani saya. Sebab berdasarkan ayat ini, untuk anak-anaknya dan semua yang terlahir, yaitu di dalam kemahnya. Kita tahu bagaimana dalam Kejadian 14, 318 orang yang terlatih, dilatih baik-baik oleh Abraham, bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Hidupnya adalah peperangan. That they shall keep the way of the Lord, supaya mereka mentaati jalan-jalan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran, supaya akibatnya Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi inilah yang paling penting. Kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita, kita tidak mendidik mereka, mendidik dengan jalan yang benar. Kita bukan cuma menasihati, kita mendidik selama mereka ada di bawah kemah kita, di bawah rumah kita, maka kita mendidik anak-anak kita. Saya mengucap syukur buat orang tua saya. Mereka mengajarkan nilai-nilai kepada saya. Pertama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras ataupun agama, dan juga tidak membedakan tingkat sosial. Itu yang saya bangga tentang orang tua saya. Ya, mereka menganggap asisten rumah tangga sebagai keluarga sendiri, dan itu berdampak luar biasa dalam hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana itu perintah Tuhan. Didik anak-anakmu, ya, menurut jalan yang berkenan, supaya Tuhan bisa mengenapi semua janjinya kepada Anda. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
Amin. Mari saya undang kita semua makin berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Ku kagum Bapak, terima kasih Bapak atas pemberitaan firman-Mu Bapak. Bila setiap pemberitaan firman-Mu Bapak dapat bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin bersatu hati di tempat ini Tuhan, berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, dan kota kami, kota Padang ya Tuhan. Berkati kiranya pemerintah-Mu dari jajaran tertinggi hingga terendah ya Tuhan. Bila setiap keputusan yang mereka ambil Bapak, biar itu keputusan yang berasal daripada-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Timotius Arifin beserta keluarga, dan juga Bapak Roni Daud Simeon ya Tuhan, dan juga keluarganya ya Tuhan, dan juga gembala kami di tempat ini Bapak Yohanes Beni dan Bu Esther ya Tuhan. Berkati kiranya keluarga ini ya Tuhan, sampaikan visi dan misi-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang mereka tabur Tuhan itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bila setiap mereka yang lemah dan tidak lesu Tuhan, biarlah Engkau Allah yang jadi pengharapan buat mereka ya Tuhan. Berkati setiap mereka ya Tuhan, setiap usaha mereka Tuhan, yang studi ya Tuhan, biarlah Engkau Allah yang memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk hotel di mana kami dapat beribadah di tempat ini ya Tuhan. Berkati kiranya hotel ini ya Tuhan, berkati setiap staf ownernya ya Tuhan, dan setiap yang bekerja di tempat ini ya Tuhan, biarlah mereka Tuhan dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan dan perpuluhan yang akan kami berikan ya Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menilik setiap persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Engkau yang membalaskan 30, 60, sampai 100 kali lipat ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu menerima berkat melalui perantaran hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Sungguh dikasihi oleh Tuhan, pulang menerimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih, damai, dan sukacita Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selamanya. Percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.